Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bersemangat untuk belajar walaupun kita masih belajar secara online ini. Anak-anakku, Bapak selalu mengingatkan, yang pertama, jangan lupa untuk mengawali pembelajaran dengan sholat duha terlebih dahulu. Lalu jangan juga lupa untuk berdoa, mudah-mudahan kondisi kita cepat stabil sehingga kita bisa belajar di kelas kita masing-masing. Lalu kemudian jangan lupa juga semakin bersemangatlah kamu anak-anakku untuk memurojaah dan juga menghafal surah-surah pendek yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di buku tema 3G, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 4. Lalu nanti kita langsung lanjutkan ke pembelajaran 5. Anak-anak, mari langsung saja kita buka buku tema 3G halaman yang ke-68. Jenis-jenis pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan tempat tinggal atau rumah, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup tubuh. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan untuk kepentingan tertentu. Saat ini, banyak kita temui jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian berkembang karena kebutuhan manusia. Perkembangan jenis pakaian juga dipengaruhi budaya dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Kehidupan manusia berkembang dengan pesat. Manusia membutuhkan pakaian yang mendukung kegiatannya. Kegiatan olahraga menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat. Kegiatan olahraga yang berbeda juga memiliki pakaian yang berbeda. Misalnya, olahraga renang memakai baju renang, dan olahraga senam tentu memakai baju senam seperti kaos. Ketika bersekolah, murid-murid menggunakan seragam sekolah. Ketika tidur, kita menggunakan piyama yang nyaman digunakan untuk tidur. Ketika udara dingin, kita menggunakan sweater atau jaket. Banyak sekali jenis pakaian yang digunakan sesuai fungsinya. Bahan untuk membuat pakaian juga disesuaikan dengan jenis pakaian dan kegunaannya. Jenis pakaian pesta menggunakan bahan kain seperti sutra yang mengkilat. Jenis pakaian olahraga menggunakan bahan kaos katun yang menyerap keringat dan sejuk. Sedangkan jenis pakaian seperti jas hujan menggunakan bahan kain yang kedap air. Nah, jenis pakaian yang beraneka ragam tentu memudahkan kita untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan pakaian yang kita miliki dan kita harus menggunakan pakaian dengan baik serta mencuci dan merapikannya. Artinya,
dari berbagai jenis pakaian yang sesuai dengan fungsinya itu, maka kita harus menjaganya. Itu adalah salah satu tanda bersyukur kita terhadap orang yang telah menyediakan pakaian. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah membacakan teks tentang jenis-jenis pakaian. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kamu betul-betul memperhatikan dari teks tersebut? Baik, kalau kamu benar-benar memperhatikan, mari kita isi bersama-sama kotak berikut ini. Ada di sana tabel, yaitu kita menentukan paragraf yang memuat informasi kita sesuai hasil bacaan kita tadi itu. Pertama, ada informasi, lalu paragraf. Informasi pertama, menggunakan pakaian dengan baik. Kira-kira itu termasuk paragraf berapa, anak-anak? Iya, itu ternyata terdapat di paragraf 6. Lalu kemudian, bahan dasar pakaian disesuaikan dengan jenis pakaian dan fungsinya. Ayo, siapa yang tahu? Terdapat di paragraf yang keberapa? Baik, itu ada di paragraf yang keempat, ya. Terdapat di paragraf yang keempat. Nanti kamu boleh dibaca ulang lagi nanti ya, biar lebih meyakinkan dan memastikan. Lalu kemudian yang ketiga, jenis pakaian yang digunakan ketika alat tidur adalah piyama. Kira-kira itu siapa yang tahu? Terdapat di paragraf keberapa? Iya, ternyata juga masih di paragraf yang keempat. Lalu selanjutnya, pakaian termasuk kebutuhan pokok manusia. Itu siapa yang tahu? Kira-kira anak-anak? Iya, itu adalah di paragraf yang pertama. Lalu selanjutnya, jas hujan dibuat dari bahan dasar sandang yang kedap air. Juga ada yang tahu? Itu terdapat di paragraf yang keberapa? Ya, pasti itu terdapat di paragraf yang kelima. Nah, selanjutnya, budaya dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan jenis pakaian. Ada yang tahu, anak-anak? Baik, itu ada di paragraf yang kedua. Lalu selanjutnya, manusia membutuhkan pakaian yang mendukung kegiatannya. Ayo, anak-anak, coba dicari dulu. Paragraf yang keberapa itu? Baik, itu terdapat di paragraf yang ketiga. Lalu yang terakhir, pakaian olahraga menggunakan bahan kaos katun. Ayo anak-anak, yang terakhir ayo, ada yang tahu? Baik, itu ada di paragraf yang kelima. Baik anak-anak, kita lanjutkan, yaitu di halaman 71. Keberagaman jenis pakaian merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di antara teman-temanmu. Tentu ada di antara sekeliling kita. Selain itu, ada keberagaman lainnya, misalnya keberagaman hobi, asal daerah, karakteristik tubuh, budaya, dan keberagaman agama tentunya ya. Lalu kira-kira bagaimana kamu menyikapi keberagaman tersebut? Tentu kita mesti tetap untuk saling menghargai satu sama lain ya. Nah, sekarang coba manakah sikap berikut yang benar-benar atau yang memang benar-benar terjadi? Coba kita sama-sama kembali mengisi kotak berikut ini, yaitu ada sikap dan kalau kita melakukannya, kita sama-sama mencontreng hal tersebut. Yang pertama, menghargai keberagaman di antara teman. Iya, pasti kita sama-sama saling menghargai ya. Kita berikan contreng di sana. Lalu kemudian
mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobiku atau dengan hobi kita. Baik, itu juga pasti kita lakukan. Lalu yang berikutnya, tetap berteman baik dengan teman yang berbeda agama. Iya, kita contohin kembali, walaupun kita di sini alhamdulillah ya anak-anak ya, tidak ada teman yang berbeda agama, tetapi kalau seandainya ketemu, maka kita harus tetap saling eh, menghargai ya, menjaga hubungan dengan baik, tidak saling mengejek agama satu sama lain. Lalu berikutnya, menjelekkan baju teman yang tidak disukai. Kira-kira anak-anak di situ melakukan apa tidak? Ya, tentunya tidak ya. Kita kasih tanda silang karena itu bukanlah hal yang baik. Lalu berikutnya, bermain dengan rukun meskipun ada perbedaan pendapat. Kira-kira di situ juga anak-anak melakukan apa tidak? Baik, tentunya alhamdulillah semuanya anak-anak kelas 3 Al-Malik melakukan ya, bahwa tetap bermain, tetap rukun walaupun memiliki perbedaan dalam pendapat. Lalu selanjutnya, menjaga jarak dengan teman yang berpakaian jelek. Iya, itu juga tentu tidak ya anak-anak ya, kecuali dengan sekarang ini kita menjaga jarak bukan karena pakaian yang jelek, tetapi menghindari penyebaran virus corona ya. Makanya harus jaga-jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya ya. Baik, selanjutnya yaitu memuji teman yang memakai pakaian rapi meskipun berbeda selera. Kira-kira melakukan apa tidak? Baik, tentu masih sama melakukan juga ya anak-anak ya. Kita kasih contoh lagi. Dan yang terakhir, selalu berkomentar buruk pada teman yang berbeda selera. Kira-kira kamu selalu begitu apa tidak? Baik, tentunya tidak ya anak-anak ya. Tentunya kamu semuanya tidak memberikan komentar buruk kepada teman-teman yang berbeda selera. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5, yaitu di halaman 73 yang masih berkaitan erat dengan pakaian. Pembuatan pakaian. Pakaian mulai muncul dan digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Berbagai penemuan sejarah menunjukkan bahwa kulit binatang dan kulit pohon merupakan bahan dasar pakaian ketika itu. Dengan bentuk yang sederhana, pakaian digunakan untuk melindungi diri dari cuaca dingin, suhu panas, dan juga hujan. Seluruh proses pembuatan pun dilakukan dengan sendiri. Saat ini, pakaian hadir dengan berbagai model, bentuk, corak, dan juga warna. Proses pembuatan pakaian menjadi sangat panjang dan dilakukan oleh banyak orang. Bahkan agar sampai kepada kita untuk dipakai masih dibutuhkan banyak pihak lagi. Dalam proses pembuatan pakaian dibutuhkan kain dan benang. Kain dan benang berasal dari bahan dasar seperti kapas, kepompong sutra, atau bulu domba. Lalu selanjutnya, kapas, kepompong sutra, atau bulu domba dibawa ke pabrik pemintalan benang. Dari pabrik pemintalan, benang ditenun menjadi kain di pabrik tekstil. Kain lalu dijahit menjadi pakaian oleh para penjahit. Setelah jadi, pakaian diantar ke toko-toko berdasarkan pesanan pemilik toko. Di toko, pakaian-pakaian itu siap untuk kita beli. Setelah kita beli, kita pun dapat dengan bebas mengenakannya. Artinya, itu adalah salah satu cara ataupun sejarah daripada pembuatan pakaian, yang tentang pakaian ini
bahwa di tema sebelumnya sudah kita bahas ya anak-anak. Tentu kamu masih ingat ya bagaimana prosesnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Begitu banyak orang yang berjasa hanya untuk menghasilkan pakaian untuk kita. Ya, dalam hal ini ada di halaman 75. Bapak ulangi lagi. Begitu banyak orang yang berjasa hanya untuk menghasilkan pakaian untuk kita. Mereka merupakan orang-orang dengan berbagai profesi. Profesi yang membutuhkan keahlian khusus untuk membuat pakaian. Keberagaman profesi menjadikan proses membuat pakaian menjadi mudah. Coba bayangkan, jika ada salah satu orang dengan profesi tertentu tersebut tidak ada, tentu tidak akan ada pakaian yang dapat kita pakai. Lalu antara satu profesi dengan profesi yang lainnya saling melengkapi. Semua memiliki peran yang penting. Tidak ada yang lebih penting ataupun yang lebih tinggi kedudukannya. Sikap menganggap diri sendiri yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain, tentu saja itu adalah sifat yang keliru. Kita harus memahami keberagaman profesi sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di antaranya dari profesi itu ada guru, ada juga murid. Kalau guru semuanya, lalu siapa muridnya? Kalau murid semuanya, lalu siapa gurunya? Artinya perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Nah, anak-anak, berbicara masalah perbedaan, coba kamu perhatikan berikut ini. Bahwa di pertemuan yang lalu atau di pembelajaran yang lalu, kita sama-sama sudah belajar tentang simetri lipat. Dan sekarang adalah tentang simetri putar. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya, dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih daripada satu kali. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Yang gambar tersebut yaitu gambarkan hasil rotasi atau perputaran persegi panjang berikut ini. Lalu kemudian kita tentukan jumlah simetri putarnya. Yang pertama, gambar persegi panjang itu yang ada di atas, jika rotasi atau kita putar satu atau seperempat saja, seperempat putaran berlawanan arah jarum jam, maka menjadi seperti gambar berikut ini. Dia jadi seperti itu. Lalu kemudian gambar persegi panjang di atas jika dirotasi kembali 1/2 atau setengah putaran, dari 1/4 diputar lagi maka menjadi 1/2 ataupun menjadi setengah putaran, maka berlawanan ke arah jarum jam menjadi seperti gambar berikut. Dia kembali lagi di posisinya. Selanjutnya, gambar persegi panjang di atas yang sudah kembali lagi ke posisi, tetapi lihat warnanya sudah berubah, dan kita rotasi kembali 3/4. Artinya kita rotasi lagi, kita putar kembali, maka dia menjadi gambarnya yang warna pinknya itu patokannya ya. Pertama tadi dia di sebelah kiri, lalu dia berada di bawah, kemudian dia berada di atas. Ketika diputar 3/4 dia berada di atas, lalu kemudian dia akan kembali menempati posisi semula. Gambar persegi panjang di atas kita rotasikan kembali 1 putaran berlawanan arah jarum jam, maka dia menjadi seperti gambar berikut ini. Apa warna pinknya kembali lagi ke posisi di sebelah kiri. Nah, karena persegi panjang di atas itu dalam 1 putaran dapat menempatkan kembali bingkainya sebanyak 2 kali, maka persegi panjang di atas mempunyai 2 simetri putar saja. Untuk lebih jelasnya,
Coba kamu perhatikan video simetri putar berikut ini. Nah, itulah tadi anak-anak, dan dengan selesainya tentang simetri putar kita kali ini, selesai juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk hari ini tidak ada tugas untuk kamu, tetapi untuk bahan latihan silakan kamu kerjakan di halaman 78. Itu hanya untuk latihan saja, bukan berarti tugas, dan tidak usah dikirim ke Bapak. Terima kasih anak-anakku atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.